Assalamualaikum, selamat pagi. Puhaba Syedara, hari ini kami kembali hadir menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Aceh Singkil menyebabkan air Sungai Cinendang meningkat hingga meluap ke permukiman Kecamatan Gunung Meriah. Sejumlah imigran Rohingya telantar di perbukitan perbatasan Kabupaten Pidi dengan Aceh Besar usai dipindahkan dari Pantai Lawung, Kecamatan Muara Tiga, Pidi. Seorang kakek diduga membakar kantor Dinas Kesehatan Aceh Timur lantaran kecewa tidak mendapatkan pelayanan berobat. Akibat curah hujan yang tinggi di hulu sungai menyebabkan Sungai Cinendang meluap dan menerjang permukiman. Setidaknya 2 desa di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil terendam banjir. Banjir kiriman dari Pakpak, Sumatera Utara dan Sebulu Salam, Aceh merendam ratusan rumah. Derasnya air banjir menyulitkan warga memindahkan barang-barangnya. Sejumlah permukiman yang berada di dataran rendah langsung terendam, seperti Desa Cingkam, Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Banjir bukan hanya merendam rumah, tapi juga fasilitas umum seperti tempat ibadah dan jalan penghubung kecamatan. Sejumlah pengendara terperosok lubang di jalan antar kecamatan yang terendam banjir. Mereka tidak dapat menghindari lubang di jalan lantaran tertutup genangan banjir. Banyaknya kendaraan yang terjebak menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Akibatnya antrian panjang kendaraan mulai dari mobil pribadi hingga truk. Kondisi itu diperparah lantaran tidak ada petugas sehingga warga harus turun tangan untuk mengatur lalu lintas membantu membebaskan kendaraan yang terperosok lubang. Pencarian gimana, Bang? Tidak ada lah, Terganggu apa gimana, Bang? daerah terganggu lah. Selama ini pekerjaannya apa, Bang? Istilahnya macam-macam lah gitu. Dengannya banjir ini, Perilaku lah. Nunggu istilahnya surut kan. ada berapa rumah, Bang, di sini, Bang, yang rendah dan terendam? Ada per 20. Di sana lagi ujung sana. 20 ya. Semuanya bertahan di lantai ini. Iya. Kawasan Aceh Singkil memang rawan banjir kiriman. Selain kondisi wilayahnya yang rendah, sejumlah kawasan tangkapan air diduga berubah menjadi kebun sawit. Sehingga air yang mengalir dari hulu sungai dengan cepat meluap dan merendam permukiman. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil tak kunjung surut. Para korban banjir di 16 desa di Kecamatan Singkil terpaksa membangun panggung untuk tempat tinggal lantaran lantai rumahnya hampir 2 bulan terendam banjir. Sedikitnya 4.420 keluarga atau 17.363 jiwa korban banjir di Kecamatan Singkil bertahan di rumahnya lantaran tidak ada tempat mengungsi. Mereka membangun tempat tinggal darurat di atas genangan air rumahnya agar bisa beraktivitas dan istirahat. Lantai darurat bukan hanya untuk tempat tidur, tapi juga untuk memasak dan sholat serta beristirahat. Upaya ini terpaksa ditempuh para korban banjir di Desa Ujung Bawang dan Desa Pea Bumbung, Kecamatan Singkil. Apalagi banjir yang melanda 16 desa di Kecamatan Singkil semakin parah. Ketinggian banjir antara 1 hingga 2 meter. Berapa bulan sudah, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Nah, ya. Tinggi airnya, Bu? Berapa meter ya? Ada 2 meter. Ya. 2 meter lah kalau udah terbenam rumah ini semua. Apa, Bu? Lantai darurat apa gimana tempat tinggal? Ya gimana ya, papan yang apa aja lah, cuman yang mana yang 2 meter nggak ada, ya daruratnya gitulah tempat tinggalnya. Selama banjir lah,
sama banjir. Selama banjir di situ. Ya, karena nanti udah surut sikit-sikit nanti taruh di apanya itu, di terasnya itu. Sebagian ada mata pencariannya. Kalau aku nggak ada, sawit pun nggak ada. Pekerjaan nggak ada. Warga enggan mengungsi karena harus menjaga rumah dan harta benda mereka. Namun sebagian warga terpaksa mengungsi lantaran genangan banjir semakin tinggi seperti di Desa Ujung Bawang dan Desa Pasar yang harus pindah ke rumah kerabat dan keluarga terdekat. Sementara itu 2 desa masih terisolir akibat daratannya nyaris jadi sungai. Warga Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkil hampir 2 bulan bergelut dengan banjir. Bahkan untuk transportasi sehari-hari mereka terpaksa menaiki perahu. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil juga merendam kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Singkil. Akibatnya sejumlah perlengkapan kantor dan logistik harus dipindahkan karena genangan banjir semakin tinggi. Banjir merendam halaman kantor dan gudang logistik KIP Aceh Singkil. Ketinggian banjir yang hampir mencapai 1 meter dikhawatirkan akan merendam logistik pemilu seperti bilik dan kotak suara sehingga harus diselamatkan. Pemindahan logistik pemilu sebatas diletakkan di atas meja lantaran tidak ada tempat khusus. Selain ringan karena terbuat dari kardus, juga tidak ada tempat khusus lantaran seluruh pusat ibu kota Aceh Singkil masih terendam. Banjir yang terjadi akibat luapan sungai Laye Soraya dan Laye Cenendang terjadi sejak Jumat sore. Debit air sungai meningkat meluap ke permukiman termasuk merendam kantor KIP Aceh Singkil. Banjir ini naiknya air sekitar jam 1 malam, tadi malam. Semua logistik dan logistik yang lainnya sudah kita amankan semua, sudah kita naikkan ke atas karena air juga tidak sampai ke lantai. Aktivitas masih bisa kita jalankan. Ya, kalau airnya bertambah lagi, Bang, gimana? Kita persiapkan untuk menaikkan lagi logistik kita agar tidak terkena air. Oh ya. Petugas masih khawatir banjir meninggi lantaran curah hujan di daerah tersebut sehingga logistik harus dipindahkan lagi. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Ratusan imigran Rohingya yang selama ini menempati pantai Lawung di Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi dipaksa pindah. Manusia perahu ini telantar di perbukitan Kabupaten Pidi dengan Kabupaten Aceh Besar. Sejak Jumat dini hari, 180 pelarian asal Bangladesh berada di semak belukar tanpa fasilitas apapun. Mereka hanya bisa duduk di antara pepohonan tanpa ada bantuan apapun. Para imigran Rohingya yang umumnya anak-anak dan wanita ini diantarkan warga ke kawasan hutan tersebut sekitar pukul 3 dini hari. Mereka kebingungan dan kelaparan, bahkan tidak sedikit menderita lemas dan tertidur di tanah. Sementara salah seorang imigran Rohingya menyebutkan alasan mereka berlabuh ke Aceh karena banyak umat muslim di Aceh sehingga mudah diterima. Semua orang tidur sini. Jadi malam dia naik bawa itu lori bawa jam malam 3. Dia sampai ujung, dia bawa semua turun, dia balik lagi semua, dia buang itu orang Rohingya. Dari kamu berangkat dari camp Kutapalong? Iya, Kutapalong. Kutapalong. Tujuan kalian memang Aceh atau bagaimana? Memang Aceh. Warga Desa Tuhabile lalu menyediakan makan dan minuman sekedarnya. Namun diminta para imigran ini segera dipindahkan dari desa mereka. Nyambung di sini, makanya permintaan warga kepada saya selaku orang tua kampung di sini, ya Kak, saya Ibu Menasah di sini, ya. Mereka orang tua kampung di sini harus dipindahkan di sini. Tidak boleh tinggal di sini. Mereka keraguan. Ini udah suatu PR bagi mereka masyarakat umum.
Hingga Sabtu sore belum jelas penanganan para imigran yang mendarat di Pantai Muara Tiga ini. Pantai Aceh sudah didatangi 8 gelombang imigran Rohingya, 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Biren, 2 Aceh Timur, serta 2 kapal di Kota Sabang. Total manusia perahu mencapai 1.734 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi.